Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diah Ratri Aryani, nomor absen 7 dari kelas 10C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah Kerajaan Kutai. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu latar belakang berdirinya Kerajaan Kutai. Yang kedua adalah masa kejayaan Kerajaan Kutai. Yang ketiga adalah runtuhnya Kerajaan Kutai. Dan yang keempat adalah peninggalan dari Kerajaan Kutai. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Kutai. Berdirinya Kerajaan Kutai dipengaruhi oleh kebudayaan India, terutama ketika kebudayaan Hindu masuk ke Nusantara. Terletak di kawasan Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur, kerajaan ini berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi, sesuai dengan bukti prasasti yang ditemukan atau biasanya disebut prasasti Yupa. Kerajaan ini memang tidak berada di jalur perdagangan internasional secara langsung, namun sudah menjalin hubungan baik dengan India di bidang perdagangan. Awalnya, Kerajaan Kutai adalah kelompok suku masyarakat, tetapi kedatangan ajaran Hindu membuat sistem pemerintahan di sana berubah. Orang-orang Kutai yang semulanya berbentuk sekelompok masyarakat dan dipimpin oleh kepala suku berubah menjadi kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja. Diceritakan bahwa raja pertama Kerajaan Kutai adalah Raja Kadungga, yang merupakan orang Kutai asli dan pemeluk ajaran Hindu. Yang kedua adalah masa kejayaan Kerajaan Kutai. Di dalam prasasti Yupa terdapat penjelasan bahwa kejayaan Kerajaan Kutai berlangsung ketika kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman yang disebut-sebut sebagai raja dengan budi pekerti baik dan kuat. Ia merupakan anak dari Raja Aswawarman yang mendapat gelar Wangsakerta atau pembentuk keluarga. Raja Aswawarman sendiri adalah putra kandung dari Raja Kunduga. Dengan demikian, Raja Mulawarman adalah generasi ketiga dari Raja Kundungga yang memimpin kerajaan Kutai. Raja Mulawarman tercatat sebagai pemeluk ajaran Hindu Siwa. Ia seringkali disamakan dengan Dewa Matahari karena begitu dekat dengan rakyat biasa, hingga kaum Brahmana. Raja Mulawarman pernah mengadakan acara persembahan sebanyak 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Selama masa pemerintahan Raja Mulawarman, penyelenggaraan upacara Hindu dipimpin oleh pendeta atau Brahmana yang berasal dari Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa ia memiliki kecerdasan sangat tinggi, karena bahasa Sanskerta bukan bahasa sehari-hari. Raja Mulawarman juga mendorong banyaknya kaum terdidik yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa atau biasa disebut dengan golongan Brahmana dan Ksatria. Sementara di sisi rakyat biasa, sang raja begitu menyejahterakan rakyatnya yang bercocok tanam dan berternak. Dalam prasasti Yupa disebutkan bahwa tahta Raja Mulawarman sangat kuat. Karena dipimpin oleh raja yang bijaksana, kondisi politik kerajaan Kutai pada saat itu sangat stabil. Tak hanya itu, perniagaan kerajaan Kutai bahkan diperkirakan sudah terhubung dengan sejumlah negara, seperti Cina, Filipina, dan India. Raja Mulawarman juga menetapkan upeti bagi pedagang luar yang ingin bertransaksi di wilayah Kutai, sehingga kerajaan ini juga memperoleh pemasukan lain dari pajak. Selanjutnya adalah runtuhnya Kerajaan Kutai. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan Kerajaan Kutai runtuh. Yang pertama adalah wafatnya Raja Mulawarman. Sebagai Raja Dermawan yang membawa Kutai ke masa kejayaan, wafatnya Mulawarman menjadi salah satu faktor penyebab mundurnya kerajaan ini. Sebab saat itu tidak ada raja pengganti yang bisa memimpin Kutai sebaik Raja Mulawarman. Akibatnya, kondisi ekonomi dan sosial yang sebelumnya stabil mulai goyah dan membuat Kutai perlahan-lahan mengalami kemunduran. Faktor kedua adalah konflik internal. Setelah kematian Mulawarman, Kutai juga mengalami konflik internal. Hal ini disebabkan oleh pergantian pemimpin yang terlalu cepat dan membuat generasi penerus kewalahan. Pada akhirnya, posisi Kutai semakin melemah dan tidak diuntungkan.
Faktor yang ketiga adalah diserangnya Kutai oleh Kerajaan Kutai Kartanegara. Melihat kondisi Kutai Martadipura yang mulai melemah, Kutai Kartanegara pun mengambil kesempatan untuk menyerang kerajaan ini pada abad ke-13. Kerajaan Kutai Martapura pada akhirnya runtuh setelah ditaklukkannya oleh Kesultanan Kutai yang memeluk agama Islam. Pada tahun 1635, Raja terakhir Kerajaan Kutai, Maharaja Dharma Setya, gugur di tangan Pangeran Sinum Panji Mandepa dari Kesultanan Kutai. Sejak saat itu, daerah kekuasaan Kerajaan Kutai Martadipura di bawah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Keruntuhan Kerajaan Kutai membuat seluruh wilayah kekuasaannya jatuh di tangan penguasa Kerajaan Kutai Kartanegara. Hal ini juga menimbulkan perubahan nama kerajaan menjadi Kutai Kartanegara ing Martadipura. Selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Kutai. Yang pertama adalah Prasasti Yupa. Peninggalan penting dan terkenal dari Kerajaan Kutai adalah 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini banyak memberikan informasi mengenai sejarah keluarga Kerajaan Kutai. Peninggalan yang kedua adalah kura-kura emas, salah satu peninggalan bersejarah dari Kerajaan Kutai yang kini disimpan di Museum Mula Warman. Benda ini berukuran sekitar setengah dari kepalan tangan dan merupakan persembahan dari seorang pangeran di kerajaan Cina kepada putri Sultan Kutai, Aji Bidara Putih. Peninggalan kerajaan Kutai yang ketiga adalah Pedang Sultan Kutai, atau yang lebih dikenal dengan Pedang Kalimantan. Pedang ini merupakan peninggalan Sultan Kutai dari abad ke-13 yang terbuat dari emas dan bertatakan batu mulia. Pada gagangnya terdapat penampakan harimau yang juga dihiasi dengan berbagai jenis batu mulia khas Kalimantan. Sedangkan pada bagian sarungnya dihiasi dengan ornamen buaya. Dan kerajaan Kutai yang keempat adalah Ketopong Sultan, yang merupakan mahkota raja dari kerajaan Kutai, yang terbuat dari emas dan memiliki berat 1,98 kilo. Saat ini mahkota tersebut masih disimpan dengan baik di Museum Nasional Jakarta. Ketopong Sultan ditemukan sekitar tahun 1890 di daerah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya bahas. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Kerajaan ini memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban di Nusantara, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun tidak banyak informasi yang tersisa mengenai kerajaan ini, namun peninggalan-peninggalannya menjadi bukti akan keberadaan dan kejayaan Kerajaan Kutai pada masanya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.